Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Safirin dari kelas manajemen 3B2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah untuk UAS mata kuliah komputer, yaitu pada pertemuan 12 VLOOKUP dan HLOOKUP pada sheet ke-9 karena NIM saya berakhiran 0. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari tipe rumah. Tipe rumah dicari dari tabel data menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Langsung saja kita ketik VLOOKUP kurung buka MIT kurung buka, kita klik. Data dicari dari tabel data. Dari tabel data ini ya teman-teman, kode rumahnya kita klik kode rumah, kemudian kodenya BRMHKM. Kita lihat ada di urutan huruf ke berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ada di urutan huruf ke 5. Kemudian ada 2 huruf, kurung tutup. Kemudian kita akan blok tabel datanya, terus kita kunci, yaitu dengan menekan F4. Namun di sini saya menggunakan Fn plus F4 karena laptop saya tidak support hanya menekan tidak F4. Nah, sudah terkunci seperti ini. Kemudian titik koma, kita lihat tipe rumah di sini ada di kolom ke 1, 2, ada di kolom kedua ya teman-teman. Isi saja 2. Kemudian, nah untuk selanjutnya ini bisa kita isi true atau false. Kalau true di sini approximate match atau perkiraan cocok, yang mana artinya itu bisa salah. Sedangkan kalau kita isi false, yaitu exact match atau pasti cocok. Maka dari itu, biar tidak lama dan tidak salah-salah, kita langsung saja menggunakan false. Kita isi false, ternyata tutup kurung, enter. Kemudian kita select saja ke bawah. Nah, kita cocokkan dulu MH untuk Mahakam, BR untuk Barito, KM untuk Karimata. Sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari ke luas tanah. Untuk rumusnya VLOOKUP dan MIT dicari dari tabel data. Masih sama ya teman-teman, sama dengan VLOOKUP kurung buka MIT kurung buka, klik kode rumah, titik koma 5, titik koma 2, sama persis seperti tadi ya. Titik koma, kita blok tabel datanya, kemudian kita kunci. Setelah terkunci, titik koma. Nah, kalau tadi kode rumah untuk mencari tipe rumah yaitu ada di kolom kedua, untuk luas tanah ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Maka dari itu kita akan isi dengan angka 3, kemudian false, kurung tutup. Kita tarik lagi. Nah, untuk Mahakam 250 meter persegi, Barito 200 meter persegi, Karimata 300 meter persegi. Sudah cocok ya teman-teman. Selanjutnya untuk harga rumah, yaitu masih sama rumus VLOOKUP dan MIT dari tabel data. Kita ketikkan lagi, atau kalau semisal tidak ingin repot, bisa kita copy rumus sebelumnya, yaitu mulai dari setelah tabel ini ya teman-teman. Kita copy saja. Nah, cuma beda di sini yaitu harga rumah ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, ke 4. Dan kita ketik false, tutup. Oh maaf, ini salah ketik rupanya. Keempat, false, kurung tutup. Nah, untuk bila muncul tanda pagar-pagar seperti ini, tidak usah khawatir ya. Tarik saja langsung, kemudian klik format, auto fit column width, maka akan muncul dengan sendirinya. Untuk diskon, nah untuk diskon ini rumusnya sudah berbeda ya teman-teman. Untuk diskon ini kita menggunakan rumus if. Jika tanggal pembelian kurang dari dengan tanggal batas diskon, maka 10% harga rumah. If kita klik tanggal pembeliannya kurang dari sama dengan tanggal batas diskon ini, kita kunci, kemudian kurung tutup, titik koma,
10% 10% dikali harga rumah. Kurang tutup. Selanjutnya kita akan mencari diskon. Nah, untuk diskon ini sudah menggunakan rumus yang berbeda ya teman-teman. Untuk diskon kita akan menggunakan rumus if, karena di sini keterangannya jika tanggal pembelian kurang dari sama dengan tanggal sebatas diskon maka 10% harga rumah. Jika tanggal pembelian lebih dari tanggal batas diskon maka 0% plus harga rumah. Langsung saja kita ketik menggunakan rumus if. If buka tanggal pembelian kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan tanggal batas diskonnya, kita uji, maka 10% kali harga rumah. Nah, seperti itu teman-teman. Terus untuk perintah kedua, if kemudian tanggal pembelian lebih dari tanggal batas pembelian, kita kunci lagi, maka 0% dikali harga rumah, itu ada di H13. Kemudian kita kurung tutup satu untuk yang ini, tambah satu lagi untuk kurung tutup yang awal ini ya. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah, format tutup dalam wait. Untuk mencari bonus, nah ini masih menggunakan rumus if namun agak panjang ya, karena di sini ada 4 perintah. Langsung saja kita masukkan if tanggal pembelian 5 Agustus, jika melakukan pembelian kurang dari sama dengan, untuk tanggal, karena di sini tanggalnya kita manual ya, tidak ada di tabel, jadi harus memasukkan secara manual. Untuk tanggal kita harus menambahkan date value, kemudian kemudian kurung buka, ngetik 10/08 tahun 99, ketik lagi kurung tutup, maka ketik televisi. Nah, seperti ini ya. If D13 melakukan pembelian kurang dari sama dengan tanggal 10, maka mendapatkan televisi. Nah, selanjutnya masih sama persis seperti ini. Bisa kita copy langsung dari sini saja ya, karena tanggalnya berbeda. Kita paste ke sini, cuma mengganti tanggal 20/08/99, maka mesin cuci. Kemudian if lagi, kita pastekan aja seperti tadi, paste 25/08/99, maka VCD. Oke. Kemudian yang terakhir kita paste lagi 30/08/99, ketik kurung tutup, maka dapatkan Walkman kurung tutup. Oke, kemudian kita tarik seret. Nah, untuk total yaitu bisa kita dapat dari harga rumah dikurang oleh diskon, mudah saja, sama dengan harga rumah dikurang diskon. Enter, kita tarik ke bawah,
Kemudian untuk mencari total seluruh harga, tinggal kita auto sum aja. Nah, sudah selesai. Untuk materi ke-12 VLOOKUP HLOOKUP campur sheet 9 seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada selanjutnya kita akan menjelaskan materi ke-13 yaitu if campur. Karena NIM saya berakhiran 0, maka saya akan menjelaskan pada sheet ke-14. Yang pertama kita disuruh untuk mencari pekerjaan. Kita baca ketentuan soalnya. Dalam pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status sama dengan A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa, jika kode status C maka pekerjaan pelajar. Di sini kita sudah jelas disuruh menggunakan rumus if. Maka kita masukkan saja if kemudian if dengan ketentuan kode status. Nah, ini ya dari kolom T8 sama dengan A maka karyawan. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Jika sama dengan B maka mahasiswa. Selanjutnya jika sama dengan C maka ini tidak. Maka pelajar. Kemudian ada 3 if, kita kurang 3. Sengaja maka sebentar. Jadi sudah benar seperti ini, kita enter saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nama kelas. Kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa. Ini ya teman-teman, nomor siswa VLOOKUP. Langsung saja VLOOKUP. Karena yang akan kita gunakan di sini yaitu nomornya yang berada di tengah-tengah, maka kita tuliskan mid. Kemudian klik ke B8. Kita lihat angka 101. Angka 1 pertama kali dimulai dari urutan ketiga. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Kemudian ada berapa angka? 101 ada 3 angka. Seperti itu. Yang kita blok saja tabel VLOOKUP-nya. Seperti ini. Kemudian kita kunci. Kemudian yang kita cari di sini yaitu nama kelas. Ada di urutan 1, 2, kedua. Kita false, tutup. Nah, Windows sebentar. Kita auto width dulu ya, biar enak dilihat. Kemudian ini kita geser. Nah, kemudian untuk hari belajar ke 4 dulu dengan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Berarti kita di sini akan menggunakan rumus if ya teman-teman, sama dengan if Ini kita akan menggunakan if
akan menggunakan fungsi if nomor siswa kita lihat dulu teman-teman. Nomor siswa ada di SK, ada di kanan. Kita pakai yang kode kanan ya, SKSJRS ada di sebelah kanan, berarti kita tulis right. Alright, kemudian kita klik ke kolomnya B8 maksudnya. Oke, yaitu ada berapa kode? Ada SK2 kan, kita ketik 2 kurung tutup sama dengan SK, maka Senkam. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita ulang lagi untuk yang bawah-bawahnya ini. If right B8 2 kurung tutup sama dengan SJ, maka Selasa Jumat. Oke, next, if right, kita klik tombol siswanya B8 2 kurung sama dengan apa? RS, tanda petik dulu ya, RS, jangan lupa tanda petiknya, maka Rabu Sabtu. Tanda petik. Di sini ada berapa rumus if? 1 2 3. Nanti kita kurung 3 kali ya teman-teman. Ya, kita enter. Sebentar. Kok hilang? Rumus hari belajarnya kok hilang? Oke, kita ulang lagi ya, seperti tadi. If right B8 ada 2 SK sama dengan SK, maka Senin Kamis. Oke, selanjutnya if right B8 2 kurung tutup sama dengan SJ, maka Senin Jumat. Next, if right B8 2 tutup sama dengan RS, maka Rabu sampai Sabtu. Nah, sudah muncul, kita geser saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk waktu belajar diisi menggunakan rumus if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Waktu belajar. Oke. Ini masih sama ya untuk waktu belajar, cuma dirubah. Kalau tadi kita lihat ke SK ada di sebelah kanan, sekarang PSM ada di sebelah kiri, maka kita akan rubah menggunakan menggunakan left, mohon maaf, yang tadinya right jadi sekarang jadi right, jadi seperti ini. If left B8 ada berapa? 1 huruf kan, sama dengan maka pagi. Next, if
left B8 1 sama dengan S, maka siang. Next lagi, if left B8 1 sama dengan M, maka malam. Nah, sudah seperti itu, ada 3 rumus if, maka kita kurung 3 kali. Tuh. Maka akan muncul dan tinggal kita seret. Kenapa ini? Sepertinya ada kesalahan. Sebentar. The formula contains unrecognized text. Oke, ternyata ada kesalahan di sini teman-teman. Kita salah mengetik O, harusnya if. Sudah selesai. Kita seret. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mencari biaya. Mencari biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP find biaya diisi dengan tabel menggunakan fungsi nomor siswa. 101 ada di tengah ya, mid, dan kita klik. 101 ada di urutan ketiga dan ada 3 kode huruf, maka kita akan blok tabel VLOOKUP-nya, kita kunci, dan kita maaf, belum terkunci ternyata, kita kunci dulu. Kemudian kita mencari biaya. Biaya ada di tabel ke 1, 2, 3. Ketika terakhir false, tutup. Oke. Kemudian kita tarik thread. Oke. Kemudian untuk discount dengan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Oke, ini masih sama, cuma bedanya kita di sini menggunakan VLOOKUP atau horizontal, yaitu dimana kita akan menggunakan tabel horizontal yang ada di sini ya. Langsung saja kita cari diskonnya, sama dengan VLOOKUP. Karena kita mencari di horizontal, maka menggunakan VLOOKUP, kemudian mid. Ini sama ya, sama kayak yang pertama. Kita klik nomor siswanya dulu, yang 3. Kemudian kita blok yang tabel VLOOKUP-nya ini, terus kita kunci. Nah, yang kita cari di sini ada biaya. Kalau tadi di tabel VLOOKUP kita mencarinya ada di kolom 1, 2, 3 vertikal. Kalau horizontal kita ngitungnya ini hanya dari samping ya, berarti 1, 2. Diskon berarti ada 3, 2. False, tutup. Oh, sebentar. Oh iya, teman-teman, ternyata ada yang masih kurang. Di sini perintahnya kita disuruh kalikan dengan biaya, tidak kelihatan ya. Kita kalikan saja dengan biaya. Nah, sudah muncul kan? Nah, seperti itu. Kemudian untuk biaya basi, biaya dikurang diskon, berarti biaya dikurang dengan diskon, enter, begitu aja. Untuk mencari total kita bisa langsung zoom ya teman-teman.
sum dalam kurung kita tarik saja dan tutup. Ini juga sama, sum tarik kurung tutup. Ini kalau yang ini sum biaya bersihnya sebentar kurung tutup. Sepertinya harus di ini. Ya, sudah. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Rata-rata rumusnya apa? Average. Berarti average kita tarik lagi. Ini juga sama, average. Kemudian yang terakhir juga average. Oke, kemudian maksimum rumusnya adalah max. Kita tarik saja. Ini juga sama. Sini juga sama. Oke, untuk yang minimum rumusnya adalah min. Kita tarik. Oke, min. Discount kita tarik. Kemudian biaya bersih min. Kita tarik. Nah, sudah ketemu. Jadi sekian pengerjaan di materi ke-13 tentang if campur sheet ke-14 ya. Selanjutnya kita akan langsung membahas yang terakhir kita akan membahas yaitu if dan VLOOKUP yang ada pada pertemuan ke-14. Itu kita akan membahas pada sheet pertama. Untuk yang pertama kita akan mencari kelas kamar, di mana perintahnya kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan left dari tabel data ini ya. Oke, langsung kita cari saja kelas kamarnya, yaitu VLOOKUP, kemudian left, kemudian kita klik ke kode kamarnya di sini. Kemudian kode kamar, kelas kamar. Ada 3 huruf ya, EXC. Maka kita masukkan saja 3. Maka kita blok tabelnya, jangan lupa kita kunci. Kita cari kelas kamarnya, yaitu ada data baris keempat, 1, 2, kolom keempat, 1, 2, 3, 4 ya, kolom keempat. Kita masukkan false, tutup. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik. Mudah sekali kan? Untuk tarif per hari kita di sini diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Oke. Tarif per hari ini masih menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena berdasarkan tabel. Tabel saja VLOOKUP. Ya, sama seperti tadi. Kita blok, kita kunci. Kemudian if jika kode kamar sama dengan 1, maka if kode kamarnya ada di sini ya, 1212 ini ada di sebelah kanan, berarti kita pakai lagi. Kode kamar sama dengan 1.
kali 5 karena cuma ada satu nomor saja atau satu kesatuan, maka kita tulis 1 saja, sama dengan jika 1, maka kita lihat ini apa, maka hari diambil dari tabel data pada kolom kedua. Jika 1 berarti akan diambil yang kedua. Next, sama. Nah, ini jika 2, maka akan diambil tabel kolom ketiga yang ini ya. Oke, seperti itu. Terakhir kita kasih false. Ya. Oke, sudah muncul, kita tarik saja seperti itu. Untuk lama menginap selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Oke, berarti kita tinggal selisih tanggal pergi dikurang tanggal datang, enter, kemudian kita disuruh ganti string ke hari. Sebentar, ini ya, hari tahun nggak ada, kita cari saja more, masih loading. Hari nggak ada, custom. Nah, ini ada, kita pakai ini hari, kita tarik saja. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk tagihan, tarif per hari dikali lama menginap. Tarif per hari, cuma berarti tarif per hari dikali lama menginap. Gini aja kan. Oh iya, currency-nya kita ganti pakai rupiah. Ini juga. Nah, sebenarnya kita akan mencari yaitu pajak. Jika jenis kamar sama dengan single, maka pajak 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double, maka pajak 10% dari tagihan. Maka if kita pakai kode yang sebelah kanan, kode kamarnya, tutup, sama dengan 1, maka 5% dikali dengan harga dengan tagihannya. Jadi seperti itu. Kemudian perintah yang kedua, jika jenis kamar double maka pajak 10%. Langsung saja if sama seperti tadi, bedanya di sini, bedanya double atau 2, maka pajaknya 10% dari tagihan. dari tagihan. Oke, kita keluar pajaknya. Selanjutnya kita akan mencari potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Bila lama menginap lebih dari sebesar atau sama dengan 6 hari, maka potongan. Sepertinya kita masih menggunakan rumus if jika lama menginap lebih dari 10 hari. Lama menginap ini ya, jika lama menginap lebih dari 10
maka 5% pajaknya, tagihannya. Potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 6, maka 3% kali tagihan. Kemudian selain itu maka tidak memperoleh potongan 0. Kemudian kita tutup. Kita oke, yes. Sebentar, apa ini yang salah? Oke, ternyata itu ya. Sudah muncul. Kemudian total bayar seri sendiri. Tapi saya nggak mau bayar. Ya udahlah, kita ikhlaskan saja. Total bayar berarti dari tagihan sama pajak dipotong ya, fiskal. Bentar. Total bayar berarti tagihan ditambah pajak dikurangi itu sama dengan tambah pajak kurangi potongan. Gitu. Nah, baik, jadi seperti itu cara penyelesaian dari materi ke-14 if dan VLOOKUP sheet ke-1. Sekian saya mengerjakan tugas UAS materi ke-12, 13, dan ke-14. Apabila banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang salah juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.